Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam obrol-obrol jurnalis. Programnya Radar Indonesia News.com. Ya, rekan-rekan jurnalis, selamat berjumpa kembali dengan obrol-obrol jurnalis yang santai. Kita berbagi, sharing, ya, ilmu dan pengalaman. Jadi kawan-kawan jurnalis yang mau berbagi juga silakan bisa komen ya di konten-konten kita ini. Nah, kali ini obrol-obrol jurnalis sedikit akan mengupas tugas dan fungsi seorang jurnalis ya. Yang paling pokok ya, tugas kita sebagai jurnalis itu adalah mengumpulkan ya fakta-fakta di lapangan, kemudian kita menghimpun ya, merapikan, menulis, kemudian mengupload ya sebagai bahan berita kepada masyarakat. Nah, yang menjadi catatan ya rekan-rekan, kawan-kawan jurnalis, di dalam pengumpulan dan penulisan ini berita kita itu harus betul-betul faktual ya, berdasarkan fakta, berdasarkan data. Tidak boleh di dalam penulisan ini kita memakai opini. Ya. Meskipun ya ada sesuatu yang kita mungkin bisa kita jadikan atau kita masukkan tambahan sebagai opini, no way. Yang namanya tugas dan fungsi seorang wartawan menulis apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang jurnalis mencampurkan fakta-fakta itu dengan opini. Ya, jadi bukan berita lagi namanya. Berita ini tidak lagi faktual, tetapi sudah masuk unsur-unsur opini dari kita. Ya. Nah, di sisi lain, sebagai seorang jurnalis, ya, seorang wartawan yang tugas dan fungsinya tadi menulis, ya, mencari data, mengumpulkannya, kemudian menulis dalam bentuk berita, kita juga harus punya fungsi-fungsi sosial, ya, social control, ya. Kita menggunakan fungsi-fungsi ini dalam rangka mengingatkan kepada baik itu masyarakat secara adil ya. Peran jurnalis itu harus adil dan tidak memihak kepada salah satu. Makanya disebut yang namanya media atau wartawan itu sangat independen ya. Tidak terikat dengan sebuah instansi, individu dan lain sebagainya. Dia harus tegak lurus dengan prinsip jurnalisme itu sendiri. Nah, tugas sebagai kontrol sosial ini harus kita manfaatkan sebenar-benarnya. Bukan dalam rangka banyak ya. Ini yang harus kita ingatkan juga kepada rekan-rekan ya. Banyak mentang-mentang kita bekerja atau sebagai jurnalis, kita melakukan social control itu dengan cara menakut-nakuti, menekan, ya. Ini tidak dibenarkan. Sebagai social control, kita juga harus berlaku apa adanya. Kita bisa mengkomunikasikan sebelum pemberitaan yang kita angkat berdasarkan fakta-fakta itu, kita bisa melakukan teguran. Nah ini menurut filsafah dan pemikiran saya pribadi. Temuan-temuan itu bisa kita jadikan sebagai point of view ya. Kita sampaikan kepada entah instansi, entah individu dan lain sebagainya. Jadikan sebagai sebuah koreksi. Disitulah kita berikan input, masukan kepada pemerintah sebelum ya langkah-langkah penulisan kita lakukan. Jadi social control ini tidak semena-mena kita lakukan
untuk menekan seorang individu, lembaga, ya, organisasi dan lain sebagainya karena kekurangan-kekurangan yang dia lakukan ya di dalam hubungan kerja, kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.